Melo guys, selamat datang kembali di channel Pojok Seram. Sesuai janji gua, ini adalah kelanjutan film Pinang bagian kedua. Lanjut. Keesokan harinya, kedua ganjen itu pun terlihat ceria. Ditambah seorang pria yang sedang mandi mempertontonkan otot-ototnya. Langsung, sifat pecicilan dan liar mereka pun kumat. Biksu pengasuh memberikan kalung pongsit kepadanya. Dia mengaku Ot yang telah menemukannya. Ketika mereka bertiga sedang berjalan di sana, mereka melihat seorang wanita tua yang sedang mengambil sesuatu. Dua perempuan cantik itu menuduhnya mencuri. Ketika melihat wajah perempuan tua itu, mereka langsung mundur dan menjadikan Pongsit sebagai pelindung. Perempuan tua itu memanggil Pongsit dengan sebutan Nak dan mendekati Pongsit. Tiba-tiba Pongsit seperti ingin dipeluk dan terjadilah kehebohan di antara mereka. Untungnya ada Pak Tua yang menyelamatkan mereka. Upacara kematian pun masih berlanjut. Ketika proses kremasi sedang berlangsung, Pongsit melihat seakan ada sosok yang bangun dari peti itu. Dia pun terkejut dan jatuh ke tanah. Setelah itu menghilang. Pongsit nampak kebingungan. Dia memberitahu bahwa ada yang menghantui mereka, tapi sosok itu bukan Jak yang meninggal. Sosok itu menggunakan tato di lengannya. Ketika mereka melafalkan ajaran-ajaran sebelum ditahbiskan, tiba-tiba terdapat banyak sekali patung Buddha di sekeliling Pongsit, dan juga ada yang membantunya melafalkan ketika dia melupakan kalimat-kalimat sambungannya. Selagi dia berjalan di antara patung, seperti ada jejak kaki yang mengikutinya. Pongsit tetap melangkah mencari kedua temannya dan menyuruh mereka untuk berhenti bercanda. Tiba-tiba Ot menghentikannya. Ot terlihat aneh dan menanyakan Pongsit apakah dia yakin untuk ditahbiskan, jika tidak masih ada waktu. Ot juga mengatakan lianting yang dipakai Pongsit bagus tapi menyakitkan. Seketika Pongsit merasa tidak nyaman dan Ot pun berubah menjadi sosok lain yang menyeretnya. Sosok itu mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang yang akan ditahbiskan. Keesokan harinya, Pongsit menemui pengasuhnya dan menceritakan apa yang dialaminya. First pun protes dengan mengatakan kenapa mereka tidak langsung jadi biksu saja, jadi nggak usah pakai acara tahbis. Kepala biksu mengatakan itu tidak boleh karena menjadi nak itu proses yang sangat penting karena ada cerita di baliknya. Ceritanya suatu hari Nak Paya merubah dirinya menjadi manusia. Karena dia percaya dengan agama Buddha, dia pun ditahbiskan. Namun kebenaran terungkap setelah itu, dia hanya seekor ular yang menyamar menjadi manusia. Dia seakan belum pantas menjadi manusia. Nak sangat kecewa ketika tahu dia tidak dapat ditahbiskan karena dengan begitu selamanya dia tidak akan tercerahkan. Dia pun meninggalkan namanya bersama orang-orang yang ditahbiskan dan menerima jasa. Dia bersumpah akan melayani Buddha dengan cara yang lain. Sejak itu orang yang ditahbiskan disebut naga atau nak. Biksu pun berpesan agar selalu mengingat bahwa kalian cukup pantas untuk dilahirkan kembali sebagai manusia dengan kesempatan ditahbiskan. Di malam harinya, First yang sedang di toilet mendengar ada suara cebokan di sebelahnya. Dia bertanya apakah itu Pongsit. Dari dalam menjawab iya, sedangkan Pongsit sedang tertidur pulas. Dan sebenarnya pintu kamar kecil itu sebelah-sebelahnya kosong. Di atas toilet sebelahnya ternyata ada sesosok tubuh tanpa kepala. Tiba-tiba lampu pun padam. Situasi semakin mencekam. Duh, malah belum cebokan lagi. Sebuah tangan tampak ingin menggapainya dari atas. Untungnya dia berhasil keluar. Dia masih mencari Pongsit di antara kain-kain yang bergantungan. Dia berpikir Pongsit sedang mandi. Mulai. Walaupun takut, ganjennya keluar. First mendekatinya dan tersipu-sipu. Dia pun ditarik oleh tangan yang ada di balik kain itu. Tampaknya dia cukup mujur untuk lolos dari makhluk itu. Pongsit menghampirinya dan dia pun segera bangun dan bertingkah seperti anak gadis perawan menutupi badannya. Pongsit meyakinkannya dengan menyuruhnya menyentuh tangannya bahwa dia adalah benar Pongsit. Tidak cukup menyentuh tangan, dia pun mencuri kesempatan untuk meraba otot dan wajah Pongsit. Tidak sampai di situ, selebihnya tonton sendiri adegan satu ini. Aduh, sungguh binal perempuan satu ini.
Di dalam tenda, Balun terbangun mendengar suara orang yang berkata, "Aku akan membunuh semua orang yang menghalangi jalanku." Dan dengan segera dia pun diinjak oleh sesosok makhluk itu. Dalam perjalanan pulang, First dan Pongsit tiba-tiba mendengar suara bel. Mereka langsung berlari masuk dan melihat Balun sedang membentur-benturkan kepalanya ke bel jumbo itu. Bukannya ngebantuin, First segera menutup pintunya dan mengatakan itu pasti hantu. Di dalam, Balun mengoceh sambil membenturkan kepalanya, "Dasar bajingan, ini memang aku." Ternyata di lehernya terikat tali dan dikendalikan oleh sosok hantu itu yang membentur-benturkan kepalanya. Pongsit memaksa untuk masuk dan mencoba untuk menolong Balun. Ternyata Balun tidak bernafas. Ketika First ingin memberikan nafas buatan, Balun langsung bangun dan menggamparnya dengan berteriak, "Jangan, kau tidak boleh menciumku, bangsat, karena aku ini temanmu." Kepala biksu sedang melafalkan sutra di depan patung Buddha dan sepertinya dia menyadari ada makhluk lain di belakangnya. Keringatnya pun tampak sebesar biji semangka. Dia melanjutkan pembacaan sutra dan di belakangnya ada yang mengikuti lafalannya. Makhluk itu berkata, "Jika aku tidak bisa ditahbiskan, maka orang lain pun nggak bisa." Ngambek mulu si babang mah. Keesokan harinya, kepala biksu ditemukan meninggal. Biksu pengasuh dan Ot sangat terpukul. Biksu pengasuh merencanakan akan mentahbiskan 3 muridnya itu besok malam. Balun diputuskan pacarnya lewat pesan di telepon genggamnya. Dia pun murka ingin menghancurkan kuil itu. Dia menganggap karena sumpah itulah biang kerok dari semua nasib sialnya. Pongsit mengaku ingin berada di sana dan ditahbiskan karena adanya Jui di sana. Kini dia merasa tidak bersemangat karena Jui sudah mau pergi. Balun si bucin ngenes yang patah hati melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan kuil Pina. Seketika ada lonceng-lonceng yang sabit-sabit terdengar. Situasi semakin tegang, semua orang menanti penampakannya. Ternyata cuma si abang tukang es krim yang lewat. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menangis histeris mendapati kuil itu telah dirusak. First menemukan sebuah foto dan menunjukkan kepada Pongsit. Mereka pun mencari tahu dengan menanyakan kepada kakek yang beberapa kali nongol di film ini sebagai figuran yang entah siapa namanya. Diceritakan sekitar 7 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Pron yang membawa putranya Non ke kuil itu untuk ditahbiskan. Non adalah preman yang sering keluar masuk penjara bahkan atas tuduhan pembunuhan. Tetapi demi ibunya dia bersedia ditahbiskan, tapi sayangnya dia meninggal di hari di mana dia ditahbiskan. Jiwa ibunya pun terguncang dan menjadi gila. Biksu pengasuh menyadari kalung yang dipakai Non sama dengan kalung yang dikenakan Pongsit. Di foto yang lain ada gambar Nom yang sedang bersama dengan biksu yang memberikan kalung itu kepada Pongsit. Kakek itu memeriksa kalung itu dan mengetahui bahwa itu adalah kalung yang sama. Kalung yang kemungkinan diberikan kembali kepada biksu itu sebelum dia meninggal. Mereka kembali ke kuil dan meminta maaf kepada Porn dan memperbaiki kuil itu untuknya. Pongsit juga mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Di malam harinya, bel pun kembali berbunyi. Balun beranjak dan ingin memarahi si tukang es krim itu. Ternyata kali ini bukan si tukang es krim. Balun tiba-tiba dirasuki arwah Non. Dia berjalan menuju teman-temannya dan muntah pas di wajah First dan ternyata muntahan itu ada kalungnya. Dan dia pun memberikannya kepada Pongsit. Arwah Non menginginkan kematian mereka. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Ot datang dan mengucap kata halo. Dia pun dihantam oleh First dan mengatakan ini bukan saatnya. Mereka mendorong biksu pengasuh itu menghadap ke hantu itu. Biksu pun melangkah maju dan menghajarnya dengan senter. Seketika, hantu itu pun langsung pingsan. Sesederhana itu. Balun pun diikat pocong oleh First. Keinginan Nom adalah ditahbiskan, maka Pongsit pun mencoba membuka peti mati Nom. Mereka pun masing-masing membagi tugas. Balun pun dijemput menggunakan gerobak. Balun bahkan tidak sadar jika sebelumnya dia kerasukan. Sesampainya di sana, mayat dari Nom sudah hilang beserta dengan biksu pengasuhnya. Ternyata biksu pengasuh itu sedang disandera oleh Nom.
Pongsit melakukan negosiasi dengan mengatakan akan mentabiskan dirinya jika dia melepaskan si biksu pengasuh. Nom pun setuju. Si biksu pengasuh diutus untuk mentabiskan Nom, tapi dia merasa belum bisa melakukannya karena dia masih pemula. Situasi semakin genting, si hantu sudah mau murka kembali. Akhirnya, First menemukan ide dengan melakukan video call ke seorang biksu yang kabur pada acara pemakaman tempo hari. Acara pentabisan pun segera dimulai. Semua peralatan sudah lengkap, tapi ternyata mereka kehilangan jubahnya. Memang suka cari gara-gara para bocah ini. Untunglah ibu dari Nom datang tepat waktu dengan membawa jubahnya. Singkat cerita, hantu Nom kembali murka ketika sang biksu abal-abal itu memberikan harapan palsu dan pada akhirnya menolak mentabiskan dirinya hanya karena dia bukan manusia. Di saat yang bersamaan, kuota internet pun habis. Non melampiaskan murkanya kepada Pongsit. Seketika para krucil-krucil pun membubarkan diri dengan teriakan histeris mereka. Ibunya memohon agar dia tidak melakukan itu. Nom pun melunak dan berlutut di depan ibunya dan berkata, jika dia bisa terlahir kembali, bisakah dia tetap menjadi anak dari ibunya? Ibunya mengangguk. Nom pun berbaring di pangkuan ibunya dan seketika arwahnya pun memudar pergi. Para bocah-bocah tak berguna itu hanya bisa menjadi penonton. Pongsit meminjam jubah Nom kepada ibunya dan dia bersedia ditabiskan atas nama Nom. Akhirnya ketiga bocah tengil itu pun dipelontos dan ditabiskan bersama. Kutukan Nom pun akhirnya berakhir. Balun kembali membuat sumpah mengatasnamakan mereka bertiga bahwa mereka akan berada di sana selama 3 pansa, yang artinya menjadi biksu selama 3 tahun. Yang dimana dia berpikir 3 pansa sama dengan 3 bulan saja. Ini namanya mulutnya minta dijahit. Dan lebih gilanya lagi, si biksu pengasuh itu pun baru mengatakan bahwa ada kutukan lain selain kutukan Nom yang tidak dapat menjadi biksu. Juga ada kutukan yang tidak dapat ditinggalkan biksu. Bagi mereka yang ingin meninggalkan biarawan, mereka semua akan mati. Tiba-tiba lonceng kembali terdengar dan dari kuil itu sesuatu melayang mengenai Odd. Sepotong tangan yang keluar sontak mengagetkan mereka, juga akhir dari kisah cerita di film ini. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendengarkan cerita film lainnya ya.